Halo sahabat SDM Polda Sulsel, senang sekali saya Bribka Ayu menyapa kembali sahabat SDM Polda Sulsel dalam podcast Biro SDM Polda Sulawesi Selatan. Pembahasan apa yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang Bakomsus. Apa itu Bakomsus? Mari langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau Bapak Karo SDM Polda Sulawesi Selatan. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Ayu. Apa kabarnya Bapak? Kabar baik. Siap. Selamat sore juga kepada sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan. Siap Bapak. Mohon izin untuk lebih mengenal lagi Bapak Karo SDM Polda Sulsel. Mohon izin bisa Bapak ceritakan selama karir Bapak menjadi anggota Polri dan sejak tahun berapa bertugas di mana? Iya, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih sahabat SDM. Saya menjadi anggota Polri lulusan akademi kepolisian tahun 95 ya, 95. Kemudian saya mengawalinya di pasukan Bu Ayu, bukan langsung di staffing, bukan nih, di Gegana ya. Waktu itu masih namanya Resimen 2 Gegana, Kelapa 2 di Brimob gitu. Kemudian berproses, setelah itu baru selesai pendidikan PTK, baru saya menjadi gabung di Polisi Tugas Umum. Di bidang lalu lintas. Mungkin saya karir di lalu lintas sampai pada pangkat AKBP waktu itu menjadi Kasubdit Kamsil di Polda Jawa Timur. Saya pernah mendarat gitu. Nah, kemudian setelah itu baru mungkin saya berkiprah di SDM menjadi Kabak Pinkar di Polda Maluku Utara. Kemudian setelah itu menjadi Kasubag Pangkat Perwira di Biro Pinkar SSDM Polri. Kemudian menjadi asesor di SSDM Polri, menjadi Karo SDM Polda Papua, dan sekarang bersama-sama dengan Bu Ayu dan sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan, saya jadi Karo SDM di Polda Sulawesi Selatan. Luar biasa sekali Bapak. Iya. Jadi semakin mengenal beliau sosok Karo SDM Polda Sulawesi Selatan. Bapak mohon izin, sahabat SDM Polri dan juga saya mendengar berita tentang Bakomsus, yaitu Bintara Kompetensi Khusus ya Bapak izin. Bisa menceritakan sedikit Bapak untuk bagaimana menyangkut Bakomsus ini, bagaimana rencana untuk pendaftarannya, mohon izin Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Jadi para sahabat SDM perlu diinformasikan di sini bahwa setelah sesaat kita mempunyai presiden yang baru ya, beliau sudah sangat concern untuk membangun negara kita, terutamanya adalah ketahanan pangan. Pada kurun waktu ke depan, 5 tahun ke depan, beliau mempunyai tekad untuk Indonesia swasembada pangan. Nah, tentunya Polri karena termasuk bagian dari pemerintahan mengambil langkah tersebut, dan untuk mengawalinya adalah Polri menyiapkan calon-calon anggota Polri yang mempunyai basic pertanian, kemudian perikanan, peternakan, gizi. Nah, untuk itu kemudian adalah satu program namanya persiapan untuk penerimaan Bakomsus Polri terkait dengan program-program yang tadi. Gitu. Jadi bagaimana untuk kesiapan Polda Sulsel dalam menjaring animo yang banyak, karena ini kan menyangkut mendukung program dari pemerintah itu sendiri ya Bapak izin. Jadi supaya banyak peminatnya, mohon izin Bapak, bagaimana kiat-kiat dari Polda Sulawesi sendiri, mohon izin. Ya, kalau dari Polda Sulsel, Biro SDM Polda Sulsel yang pertama kita mapping ya. Mapping kesiapan personil yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, yang akan melaksanakan seleksi, kemudian mapping sumber juga, sumber dari pintar-pintar yang akan siapkan. Utamanya di sini adalah setelah kita cek, kita lihat ada sekitar kurang lebih 45 sekolah-sekolah yang setingkat SMK yang memang bisa memenuhi persyaratan siswanya untuk bisa mendaftar sebagai Bakomsus di program ini. Luar biasa sekali ya Bapak izin. Mohon izin untuk melaksanakan pendaftarannya izin Bapak. Bagaimana caranya? Pasti sahabat SDM di rumah penasaran dan saya juga penasaran. Pada umumnya memang seperti pendaftaran sebelumnya ya. Kita semua sudah menggunakan online ya, lewat www.penerimaanpolri.co.id. Itu semua akan jelas di situ ya. Tapi mungkin sedikit kita jelaskan di sini bahwa di samping menggunakan online juga nanti ada beberapa persyaratan yang mungkin perlu sahabat SDM ketahui.
yang nantinya akan diawali dulu dengan sosialisasi. Ya, di awal bulan ini November ya sudah akan ada sosialisasi kurang lebih 1 minggu. Setelah itu langsung bisa mendaftarkan online. Mendaftarkannya bisa lewat online yang tadi saya sampaikan itu. Kemudian nanti apabila ada kesulitan bisa berkoordinasi dengan Polres setempat terkait dengan kesulitan pendaftaran itu. Untuk persyaratannya Bapak dan bagaimana itu tahapan seleksinya, lalu berapa lama kira-kira pendidikannya? Kalau persyaratan secara umum ya, persyaratan secara umum itu mungkin menyangkut dengan tinggi badan ya, tinggi badan. Kalau untuk pria itu 163 cm. Kalau untuk wanita 157 cm. Itu secara umum. Terus kemudian juga yang pasti warga negara Republik Indonesia. Terus kemudian yang perketuhanan ya kan, dan sebagainya itu secara umum. Tapi secara detail itu ada beberapa hal khusus karena itu kan Bintara kompetensi khusus ya. Yang akan kita cari adalah yang dari lulusan SMK ya, lulusan SMK untuk Bintara kompetensi khusus bidang pertanian. Nih, pertanian ya. Itu ijazah serendah-rendahnya SMK atau MAK dengan program keahlian agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura gitu ya Mbak Ayu. Kemudian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Kemudian agribisnis pembibitan dan kultur jaringan. Kemudian agribisnis tanaman perkebunan, agribisnis produksi tanaman dan alat mesin pertanian. Jadi ini sahabat SDM yang memang lulusan SMK terkait dengan bidang pertanian bisa melaksanakan ini. Ikut ya. Kemudian untuk ijazah yang untuk program D3 sampai dengan program sarjana terapan atau D4 dan S1 itu bisa ya, tidak hanya SMA saja, selain SMA, tapi sarjana bisa. Dengan IP minimal 2,70, dengan prodinya adalah ilmu dan atau sains pertanian. Kemudian agribisnis, kemudian agroteknologi dan agroteknologi. Kemudian agronomi, agronomi, kemudian mikrobiologi pertanian. Itu kalau yang pada tingkat sarjana ya. Saya tambahkan lagi tentang pemulihan tanaman juga ada. Penyuluhan pertanian, proteksi tanaman, pertanian berkelanjutan, ilmu dan sains pangan, teknologi hasil pertanian, teknologi industri pertanian, teknologi pasca panen, teknologi pangan dan hasil pertanian, kemudian pendidikan vokasional, teknik dan rekayasa pertanian serta rekayasa industri pertanian. Jadi lengkap sekali ini untuk yang sudah sarjana ya, mulai dari D3, D4, S1 itu bisa. Itu. Kemudian untuk kompetisi khusus bidang perikanan ya, di bidang perikanan ya. Di bidang perikanan ini sama ijazah serendahnya SMK atau MAK, kemudian D3 juga bisa. D4, S1 sama bisa. Minimal IPK-nya 2,70. Kemudian ilmunya adalah program studinya ilmu atau sains perikanan. Kemudian aquaculture ya, aquaculture itu terkait perikanan ini. Kemudian teknologi hasil perikanan dan teknologi hasil perikanan. Ulangi, teknologi hasil perairan dan teknologi hasil perikanan. Itu. Kemudian satu lagi untuk khusus bidang peternakan. Ada peternakan. Sama juga tadi ya, sama juga. Ini prodinya ini untuk peternakan, nutrisi ternak, nutrisi dan teknologi pakan ternak, dan teknologi hasil peternakan. Ada satu lagi khusus gizi, ya, khusus gizi. Ini khusus untuk wanita nih, untuk gizi ini. Khusus untuk poluan. Jadi ada dua nanti ya, yang untuk poluan, khusus gizi. Jadi kompetensi Bintara kompetensi khusus gizi, kemudian Bintara kompetensi khusus kesehatan masyarakat, gitu. Jadi yang tadi bisa poluan polki, yang ini khusus poluan. Untuk khusus poluan ini berijazah serendahnya sama program D3, kemudian juga sarjana terapan D4, S1 juga bisa. Kemudian tinggi badan minimal 157, Mbak Ayu ya. Jadi minimal 157 kalau poluannya. Ini juga sama untuk kesehatan masyarakat juga sama. Kemudian pendidikannya 5 bulan. 5 bulan? Iya, 5 bulan Mbak Ayu. Gitu. Siap. Informasi sangat bermanfaat sekali Bapak. Iya. Ada satu lagi yang sangat penting ini Bapak, mohon izin.
adakah tips-tips untuk adik-adik yang mau mendaftar untuk kesiapan mereka, Pak? Ya, betul. Tips yang pertama pasti minat dulu ya. Minat ingin mengabdi, menjadi bagian dari pengabdian untuk negara ini lewat Polri. Siap. Ya kan, lewat Polri, karena tadi semangatnya Presiden kita untuk mewujudkan ketahanan pangan, dan ketika Polri sudah membuka seperti ini, ketika sudah berniat ya niat dulu. Setelah itu niat baru kemudian berlatih. Jangan lupa Mbak Ayu ya, latihan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam itu kan item-item ujiannya. Saya kira juga sudah tidak begitu rahasia lagi kan. Latihannya seperti apa, latihan. Kemudian jangan lupa juga berdoa dan tetap fokus ya, tetap fokus, tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang menyesatkan terkait bagaimana ini diterima dan sebagainya. Karena pasti nanti akan ada banyak gangguan-gangguan, akan banyak orang yang berupaya untuk memanfaatkan mereka. Kebanyakan mungkin seperti itu ya. Jadi tetap semua informasi harus berdasarkan dari Polda saja. Tidak perlu mendengarkan informasi dari orang lain terkait pada saat proses pelaksanaannya. Gitu. Menarik sekali yang tadi saya bilang, jangan sampai dimanfaatkan oleh orang-orang lain ya Pak Munijin. Bagaimana itu cara Biro SDM Polda Sulsel mengantisipasinya Pak Munijin? Yang pertama kita menyiapkan sumber daya panitia yang memang sudah terlatih, yang sudah terbiasa. Kemudian kita selalu memberikan mereka kemampuan-kemampuan profesional untuk bisa selalu meyakinkan calon siswa ini bahwa kita akan melayani dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita selalu memperbaiki proses pelayanannya. Polda Sulawesi Selatan punya satu aplikasi namanya Palawadia Pers. Ya, Palawadia Pers ini adalah satu aplikasi yang memang khusus diciptakan untuk membantu masyarakat ini menjadi anggota Polri, menjadi chassis Polri ya. Nah, nanti lewat Palawadia Pers itu informasi-informasi itu akan masuk, kemudian akan menjadi panduan dari para chassis ini. Sehingga chassis ini akan selalu terlindungi dari informasi di luar yang tidak valid ya kan, yang bisa memanfaatkan mereka, misalnya ditakut-takuti kalau nilainya turun atau nilainya sudah dimanipulasi dan sebagainya sehingga butuh penekanan dan sebagainya ya. Yang intinya adalah nanti ada satu upaya penipuan. Nah, kalau chassis ini sudah ikut masuk dalam aplikasi Palawadia Pers, maka mereka akan dijamin validitas datanya. Jadi tidak bisa terpengaruh oleh orang luar untuk memanfaatkan yang bersangkutan. Jadi yang berikutnya Bu Ayu, terkait dengan proses nanti rekrutmennya, prosesnya itu di samping ada Palawadia Pers tadi itu juga kami Biro SDM Polda Sulawesi Selatan untuk meyakinkan prinsip betah tadi, bersih, transparan, akuntabel, humanis dalam pelaksanaan kegiatan keselamatan dan kesehatan. Untuk kesehatan kita menggunakan sistem barcode. Jadi siapa yang bergerak secara bahan perjalanan itu kita tidak tahu, semuanya berdasarkan data yang terinput masukin di barcode. Kemudian dalam pelaksanaan keselamatan nanti semuanya itu diawasi dengan CCTV Bu Ayu ya. CCTV kemudian bisa komplain on the spot. Ketika misalnya merasa dicurangi, merasa diakali oleh siapapun saat berkompetisi itu bisa melihat di CCTV. Ya, sebelum nanti chassis tanda tangan ya, kita pastikan bahwa mereka betul-betul sudah melaksanakan sesuai dengan mereka inginkan dan nilainya pun sudah sesuai. Nah, itu adalah salah satu upaya kita untuk menerapkan prinsip betah tadi itu untuk memastikan bahwa dalam proses seleksinya nanti betul-betul bisa memberikan kenyamanan dan bisa memberikan kepastian kepada chassis. Seperti itu mungkin sekali, ya Bu Ayu. Jadi sampai tidak ada celah untuk hal yang betul, upaya kita seperti itu. Luar biasa sekali untuk Biro SDM Polda Sulsel menyiapkan semuanya Pak. Izin Pak untuk domisili, tadi saya belum dengar domisili bagaimana Pak? Untuk domisili itu nanti akan diatur lebih rinci lagi ya. Jadi nanti akan ada keterangan lebih lanjut yang semuanya ada lihat di www.penerimaanpolri.co.id. Di situ ada lebih jelas lagi ya. Bapak, lebih lengkap lagi. Siap. Izin Pak, satu pesan terakhir Bapak sampaikan untuk sahabat SDM di rumah. Ya, baik, untuk pesan sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan ya. Kembali lagi mari kita bersama-sama membantu membangun bangsa ini, mewujudkan ketahanan pangan pada era
kepemimpinan Presiden kita yang baru dengan bergabung di anggota Polri untuk ikut dalam Pakkomsus Pertanian, Perikanan, Pangan dan Gizi ini, sehingga nanti kontribusi apabila sudah menjadi anggota Polri maka kontribusinya akan bisa berpengaruh langsung terhadap program pemerintah ini. Dan tetap semangat, kemudian ikuti aturan yang ada, dan ingat para sahabat SDM bahwa menjadi polisi itu gratis. Jangan terpengaruh rayuan, bujukan dari orang lain yang ingin memastikan atau membantu Anda menjadi anggota polisi kemudian dengan iming-imingan imbalan tertentu. Saya yakin, saya percaya ketika sahabat SDM mampu dan berlatih, insya Allah akan diberi kemudahan untuk bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Terima kasih banyak Bapak Karo SDM untuk informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama Mbak Ayu, sama-sama. Baik, ayo adik-adik semua, jika sudah memenuhi syarat yang dimaksud, persiapkan diri dan segera mendaftar. Saya Bribka Ayu, salam presisi.